Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 18 Agustus 2020. Prioritaskan hidup hanya pada Yesus Tuhan. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, siapa yang mau masuk ke surga? Kita semua pasti langsung menjawab sambil berteriak, "Mau, saya mau." Tapi begitu dibilang, "Ayo yang mau ke surga, duluan sekarang." Semua pada diam, bungkam dengan kepala tertunduk. Kenapa? Ada anak muda bilang masih mengejar karier. Ada juga yang bilang kariernya lagi menanjak, bisnisnya lagi maju pesat. Semuanya masih melekat akan hal-hal keduniawian. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita dapat masuk ke surga? Bagaimana caranya agar bisa masuk ke surga? Yesus di dalam Injil hari ini menyampaikan sukarnya bagi seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 19 ayat 23. Ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa semua orang kaya pasti tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga banyak saudara-saudara yang menyangka menjadi orang kaya adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan tentulah ini tidak benar, saudara. Jika kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, kita akan dengan mudah memahami pernyataan Tuhan Yesus ini. Di mana ketika Yesus meminta orang muda yang kaya untuk menjual hartanya, maka ia pun pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Ayat 22. Apa arti dari ungkapan Yesus Tuhan ini, saudara? Rupanya, si kaya ini terlalu terikat pada kekayaannya dan menjadikan kekayaan sebagai sumber dari segala kehidupannya. Bahkan saudara-saudara, lebih memilih untuk tinggalkan Yesus dan tidak mengikuti Yesus demi menjaga agar kekayaannya tetap ada dan tak berkurang. Jelas dari pemahaman ini bahwa kekayaan yang menjadi fokus hidup akan menggiring orang pada kebutaan rohani sehingga ia tidak melihat keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab menurut Matius 6 ayat 21 sangat jelas dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua pun masih terikat akan keduniawian. Terikat akan jabatan, harta, karier, pasangan, anak, dan sebagainya. Yang mana semuanya ini akan sulit bagi kita untuk mengikuti Yesus Tuhan kita. Semuanya itu akan menjadikan Tuhan tanda petik di dalam kehidupan kita. Sedangkan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, kita abaikan, kita tinggalkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita lebih mencintai hal-hal keduniawian, maka tidak mungkin kita dapat mengasihi Tuhan dan berkorban untuknya. Jika itu terjadi, saudara, maka semuanya itu, hal-hal keduniawian yang melekat di dalam kehidupan kita, akan menghalangi kita untuk memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 24, menyampaikan bagaimana lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya yang masuk ke surga. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana mungkin ada seekor unta dapat masuk ke dalam lubang jarum? Bukankah benang pun sukar, apalagi unta? Saudara-saudaraku yang terkasih, lubang jarum yang dimaksud bukanlah jarum jahit yang ada lubangnya. Jika demikian, jangankan unta, semut pun akan sukar melaluinya. Jadi,
Apa maksudnya? Saudara-saudaraku, di pintu gerbang Israel terdapat dua pintu. Yang pertama, pintu yang besar yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang lewat jika menggunakan binatang yang ditumpangi atau membawa barang yang bertumpuk tinggi dan atau jika dengan rombongan besar. Yang kedua, pintu gerbang kecil yang terletak di tengah pintu gerbang besar yang biasa disebut dengan anak pintu. Ukurannya hanya setinggi manusia dewasa yang paling bisa dilewati sebanyak 2 orang sekaligus ketika berjajar. Jadi, jauh lebih kecil dibandingkan dengan gerbang yang besar. Gerbang kecil ini biasa disebut dengan lubang jarum atau jalur untuk manusia lewat dan bukan unta yang penuh barang. Kalau demikian, apakah unta bisa lewat? Jawabannya bisa. Perlu dipaksa, dibantu dorong dengan tanpa membawa beban atau barang. Nah, saudara, jika Yesus menyebut orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga, tidak berarti tidak bisa, melainkan masih bisa diupayakan. Sebagaimana unta akan ditanggalkan barang-barang bawaannya, lalu didorong atau ditarik oleh orang lain, maka demikian juga orang kaya. Ia harus bersedia merelakan barang bawaannya atau kekayaannya untuk ditanggalkan, untuk ditinggalkan. Lalu dibantu orang lain untuk didorong atau ditarik sehingga lolos melewati jarum tersebut. Hal ini memberikan makna kepada kita semua saudara, kepada saya dan saudara, bahwa walaupun sukar, seorang kaya yang amat tergantung pada kekayaannya, atau diri kita sendiri yang masih hidupnya terikat akan keduniawian, masih memiliki peluang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Jika kita sadar bahwa semua yang terikat itu bukan segala-galanya dan mau rela melepaskannya dan mau dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus Tuhan. Menjadi kaya bukanlah dosa, saudara. Bekerja untuk memperoleh kekayaan bukanlah suatu kesalahan. Tetapi jika kita menjadikan sebagai segala-galanya dalam kehidupan, bahkan menjadi hambanya, sehingga Tuhan Yesus diabaikan, maka itulah dosa. Mungkin ada dari kita yang bertanya, apakah ada orang kaya yang mau melepaskan hartanya? Bagi kita mustahil tentunya saudara. Tetapi tidak bagi Allah. Allah punya banyak cara untuk menggiring orang yang mau fokus dalam hidupnya hanya pada Dia sebagai sumber kehidupan. Tuhan juga bisa memakai kita untuk menjadi alat bagi mereka yang mencintai perkara-perkara duniawi, agar kemudian mereka lebih tergantung atau bergantung hanya kepada Kristus Tuhan kita yang punya segala sesuatu, termasuk harta dan kekayaan di dunia ini. Banyak saudara-saudara kisah yang kita jumpai mengenai kehancurnya kehidupan perkawinan dan rusaknya pergaulan anak-anak, justru disebabkan dari upaya mengejar kekayaan. Sebut saja yang pertama, sibuknya orang tua bekerja mencari kekayaan yang berlebihan. Anak-anak tidak mendapat perhatian dan akhirnya anak lari mencari perhatian ke orang lain yang menjerumuskan masa depan mereka. Narkoba, LGBT, perampokan, tawuran, dan lain sebagainya. Suami yang terlalu sibuk bekerja mencari kekayaan atau istri yang sibuk berkarir, tetapi lupa memperhatikan pasangan masing-masing, akhirnya membawa malapetaka ketika pasangannya memperoleh perhatian dari orang lain. Perselingkuhan tak dapat dihindari, saudara. Bukankah juga kita sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi kita bahwa banyak anak-anak Tuhan yang tidak aktif di gereja, tidak menghadiri ekaristi, ibadah, konser, baik di hari Minggu pun sekalipun, oleh karena tidak punya waktu akibat kesibukan di tempat kerja. Inilah saudara-saudara yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kekayaan seharusnya dapat dipakai untuk menciptakan suasana harmonis, rukun, dan damai. Dan kekayaan biarlah
juga boleh dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya. Nah, bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Apakah fokus dalam kehidupan kita kekayaankah sehingga melupakan Tuhan? Atau mungkin kita sulit melepaskan semuanya dan tetap mengejar hal-hal keduniawian? Injil hari ini mau mengingatkan kepada kita semua agar dapat hidup memprioritaskan hanya kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus sebagai segala sumber. Dengan demikian kita akan memperoleh keselamatan dan menikmati hidup kekal dalam kerajaan sorga. Berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kiranya kita dimampukan untuk menjadikan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus kita sebagai pusat dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita, yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.